Saudara, skuad tim nasional Tiongkok tiba di Jakarta Senin malam jelang laga melawan timnas Indonesia di GBK Kamis mendatang. Pelatih timnas Tiongkok optimistis pada laga di Stadion Gelora Bung Karno, meski diakuinya komposisi pemain skuad timnas Indonesia sangat bagus. Pada pertemuan sebelumnya, saudara, timnas Indonesia kalah 1-2 dari Tiongkok. Laga Kamis nanti akan menjaga asa kedua tim, baik Tiongkok dan Indonesia, untuk masuk ke Piala Dunia tahun depan. The people, the fans will come and enjoy in the game. How optimistic you are that you will be I'm always, because if I'm not optimistic, I cannot work as a coach. I'm always optimist. Usai Bali, lanjut Jakarta. Rasanya baru kali ini timnas Indonesia punya waktu lebih banyak berlatih dan berkumpul. 29 pemain timnas jalani sesi latihan perdana di Jakarta jelang lawan Tiongkok di lapangan Madia Jakarta Senin sore. Timnas sudah sejak 26 Mei lalu menjalani pemusatan latihan. Di sektor penjaga gawang, Emil Audero kemungkinan besar mengisi tempat Martin Paes saat lawan Tiongkok yang harus absen karena akumulasi kartu kuning. Emil bilang dia akan menikmati pertandingan di GBK nanti. I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna give our 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Sementara itu, kebersamaan dan keakraban para pemain timnas saat latihan di Stadion Madia dipuji Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Erick bilang, pemusatan latihan selama 6 hari di Bali menjadi salah satu alasan terciptanya kebersamaan antar pemain. Karena di pertandingan-pertandingan sebelumnya, pemain timnas hanya berkumpul 1-2 hari sebelum pertandingan. Kita punya cukup waktu lah untuk tim ini bisa lebih bersama dan mereka mulai juga recovery karena kan habis season panjang kan mayoritas dari mereka. Jadi ya saya lihat juga chemistry-nya juga mulai terbangun, ya nanti kita lihat hasilnya. Bisa lihat juga auranya, ya saya belum pernah melihat aura kebersamaan seperti ini karena selama ini kan mereka kumpul sehari 2 hari main dan banyak juga para pemain-pemain yang baru datang juga, ya perlu waktu lah memang. Di sisi lain, analis sepak bola Haris Pardede bilang Joey Pelupesi dan Ole Romeni bisa jadi kartu truf timnas Indonesia jika ingin mengambil inisiatif menyerang sejak awal. Kata analis yang akrab dipanggil Bung Harpa ini, Joey sebagai gelandang bertahan akan jadi penahan serangan di tengah, sementara striker Ole Romeni akan menjadi finisher yang efektif. Ini yang akan menjadi pembeda dengan partai lawan Tiongkok sebelumnya, di mana gol Tiongkok tercipta lewat skema serangan balik yang cepat. Paling tidak, sekarang dengan adanya Joey Pelupesi, kita kalau kena counter agak lebih aman. Nah, cuman sekali lagi ada bedanya lagi nih, selain ada Joey Pelupesi, kita juga punya Ole Romeni. Saat kita di China, kita nggak punya Ole Romeni. Ya, dengan segala hormat dengan pemain lainnya, sehingga diharapkan dengan penguasaan bola yang lebih tinggi, dengan lawan yang tentunya beda dengan Australia, karena di Australia kita juga menang ball position, tapi lawannya Australia kan. Nah, kita harapkan kita bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang dan juga gol. Partai versus Tiongkok di GBK sangat menentukan langkah timnas Indonesia menuju Piala Dunia 2026. Jika mampu mengatasi Tiongkok, peluang masuk Piala Dunia tahun depan semakin besar. Tim Liputan, Kompas TV. Timnas Indonesia mulai menggelar latihan di Stadion Madia Gelora Bung Karno semalam. Kali ini Kevin Dix sudah ikut serta setelah absen di training camp Bali, usai mengantar klubnya menjadi juara Liga Denmark. Latihan sebelum menghadapi Tiongkok di Jakarta mulai digelar semalam, saudara. Hari ini timnas dijadwalkan menggelar latihan mulai sore nanti di Stadion Madia GBK. Kiper Martin Paes sudah bergabung dengan timnas hingga membuat skuad Garuda kini telah lengkap. Namun, kiper FC Dallas akan absen karena akumulasi kartu di pertandingan versus Tiongkok. Untuk mengetahui informasi persiapan timnas Indonesia jelang lawan Tiongkok 5 Juni nanti, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV ada Asri Gunawan dan juru kamera Adini Anissa di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat siang Asri, untuk jadwal hari ini, jam berapa timnas Indonesia akan kembali berlatih dan apa fokus latihan timnas setelah berada di Jakarta?
Iya Bella, berdasarkan jadwal yang kami dapatkan, Timnas Indonesia akan berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta hari ini pada pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian menurut Ketua Badan Tim Nasional Sumarji bahwa latihan hari ini berfokus pada fisik dan juga strategi. Kita ketahui sebelumnya Timnas Indonesia juga telah menjalani latihan atau pemusatan latihan di Bali sejak tanggal 26 Mei 2025 yang mana di awal pemusatan latihan atau di hari-hari pertama ini ada penyesuaian kondisi tubuh dari para pemain dengan cuaca di Indonesia. Kemudian juga ada latihan fisik yang dilakukan dan di hari ini memang berfokus pada taktis dan juga strategi karena kalau kita lihat sudah semakin dekat H-2 atau 2 hari menjelang laga melawan Cina di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kemudian kalau kita lihat juga Bella dan saudara, kalau kemarin ada 28 pemain yang sudah melakukan latihan begitu, di hari ini Kevin Dix sudah bergabung, artinya nanti sore pukul 18.00 waktu Indonesia Barat akan ada 29 pemain yang berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Memang pelatih Patrick Kluivert juga sudah menargetkan poin bagi timnas Indonesia karena laga melawan Tiongkok ini akan menjadi tiket begitu untuk Indonesia bisa lolos Piala Dunia 2026. Dan kalau nanti dalam pertandingan di 5 Juni mendatang timnas kita bisa menang, tentu saja nanti akan mendapatkan 12 poin begitu, dan ini tentu saja memperbesar peluang timnas untuk finish di posisi kedua klasemen grup C begitu. Nah, namun kalau memang ingin langsung lolos ke Piala Dunia begitu harus mengalahkan Jepang pada laga terakhir dan juga berharap Australia serta Arab Saudi kehilangan poin di sisa pertandingan mereka. Kalau terpenuhi, Indonesia akan mengumpulkan total 15 poin. Jumlahnya ini cukup tinggi dan di posisi akhir juga tapi harus bergantung atau melihat bagaimana hasil pertandingan tim lain di grup. Tentu saja pemusatan latihan di Bali ini menjadi kemewahan tersendiri di laga kali ini karena ada waktu yang cukup lama begitu untuk para pemain timnas Indonesia bisa mempersiapkan diri melawan Tiongkok, dan juga taktis ataupun juga strategi yang dipersiapkan oleh pelatih timnas Patrick Kluivert juga disiapkan dengan matang, dan tentunya ini untuk menjaga asa Indonesia bisa lolos ke Piala Dunia 2026. Latihan sore nanti pukul 18.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta. Rencananya kalau dari informasi yang kami dapatkan biasanya di H-2 atau 2 hari jelang laga ini latihannya sudah digelar secara tertutup. Di sisi lain, selain timnas Indonesia yang akan berlatih di Stadion Madia Gelora Bung Karno, Jakarta, juga tim dari Cina atau The Dragons ini akan melakukan latihan juga di tempat yang berbeda tapi masih di GBK, dan ini akan digelar tertutup pula yang bisa meliput hanya dari media dari Cina begitu. Tentu saja dengan persiapan yang maksimal kemudian juga strategi yang tepat ini bisa memperbesar dan memperluas peluang Indonesia untuk lolos Piala Dunia 2026. Kita berikan semangat dan juga dukungan bersama untuk timnas Indonesia nanti melawan Tiongkok pada 5 Juni 2026 mendatang. Bella. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Asri Gunawan dan juga Adini Anissa langsung dari GBK. Selamat meliput dan selamat bertugas kembali. Saudara, Timnas saat ini menempati peringkat keempat klasemen sementara grup C. Lalu bagaimana peluang Timnas lolos Piala Dunia 2026? Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Stella Christy punya analisis menarik yang disampaikannya di program Sapa Malam. Karena kami dari Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tentu saja seperti yang diamanahkan Bapak Presiden adalah untuk membangun negara dan bangsa kita untuk menjadi negara dan bangsa yang kuat di dalam sains. Dan apalagi yang bisa menyatukan kita, yang paling bisa menyatukan kita kalau bukan tentang timnas kita. Dan inilah kesempatan yang luar biasa untuk memberikan peluang, memberikan kesempatan kepada semua orang biar tahu bahwa di permainan sepak bola pun sains itu sangat bisa berperan. Dan sangat menyenangkan juga. Dan sangat menyenangkan juga. Jadi supaya kita bisa terus-menerus melihat segala sesuatu yang ada di bumi itu bisa disainskan. Dan apalagi sepak bola. Apalagi hobi yang seperti ini juga. Betul. Ya. Oke, kita coba buka untuk data pertama. Data pertama ini kita coba ulas masalah posisi kita di klasemen. Boleh. Posisi kita, nah ini dia, posisi kita kan di urutan keempat. Betul. Sampai Anda menghitung saat itu skenarionya, peluang-peluang kita, probabilitas kita untuk bisa lolos Piala Dunia sampai ada 729 skenario. Betul. Coba dijelaskan secara sederhana dan gampang untuk dicerna oleh penonton kita. Baik. Datangnya angka itu dari mana, Prof? Baik, ada 6 game
Dan setiap game itu kan bisa menang, kalah, atau seri. Nah, berarti itu 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. 729. Nah, itulah 729 itu datang dari ada 6 game dan masing-masing game itu ada 3 kemungkinan sehingga itu diputing lah. Jadi ada kenapa itu 729 skenario. Lalu setelah itu mungkin bisa ditampilkan apa sebenarnya yang harus kita hitung untuk bisa mendapatkan tadi yang saya bilang 41,7%. 729 skenario itu harus kita hitung probabilitasnya, berapa probabilitas dari masing-masing skenario itu untuk terjadi. Nah, jadi satu skenario itu bisa misalnya Indonesia menang lawan China, tetapi nanti Bahrain menang lawan Arab Saudi. Nah, itu berbeda dengan skenario yang lainnya, di mana Indonesia menang lawan China, tetapi Arab Saudi menang di lawan Bahrain, sehingga itu skenario yang berbeda. Nah, ada 729 skenario itu, lalu kita harus menghitung probabilitas dari masing-masing skenario tersebut. Kemudian kita harus mengagregat probabilitas di mana timnas kita itu lolos ke Pildun. Begitu. Jadi sederhananya 6 dikali 3 kali kemungkinan itu dengan melawan masing-masing, begitu ya Prof ya? Sederhananya bukan 6 kali 3, tetapi 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Karena itu setiap game itu ada kemungkinan 3 kali, 729 skenario, dan dari 729 skenario itu masing-masing skenario mempunyai probabilitas masing-masing. Lalu itu harus dihitung dan setelah itu kita harus mengagregate di berapa jumlah skenario timnas kita itu akan lolos ke Pildun. Nah, tapi itu tidak bisa dilakukan, bukan tidak bisa, itu akan sangat banyak waktu kalau dilakukan pakai tangan. Sehingga saya menggunakan artificial intelligence untuk bisa menghitung tersebut. Tapi ada story menariknya juga dari artificial intelligence ini. Tapi ceritanya nanti dulu. Kita coba melihat kemungkinannya sekarang. Kemarin pun sempat saya menyampaikan juga kepada Anda, pemirsa Kompas TV, soal 2 peluang kita. Peluang kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia, itu satu. Dan yang kedua, peluang kita untuk terus melaju ke putaran keempat atau kelima. Saya coba mengajak Anda melihat kemungkinan kita bisa lolos langsung ke Piala Dunia 2026. Boleh ditampilkan datanya, dan Anda pun sudah sempat mengotak-atik, menganalisis, dan kalau hitungan Anda kemungkinan kita bisa lolos langsung nggak nyampe 2% ya? Hitungannya gimana tuh? Nah, hitungannya tadi yang dari 729 skenario tersebut, di manakah kita agregat probabilitas yang semuanya itu adalah kemungkinan kita bisa lolos langsung. Jadi untuk lolos langsung itu kita agregat berapa, di mana skenario yang mana kita bisa lolos langsung. Sehingga itu cuma 1,3%. Tetapi kalau kemungkinan kita maju ke babak 4 dan 5, bukan lolos ke Pildun ya, maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Berarti dari 728 skenario yang kita hitung masing-masing probabilitasnya, agregat skenario di mana timnas Indonesia maju ke babak 4 dan 5. Apa artinya maju ke babak 4 ke 5? Kan kita tetap berada peringkat keempat atau peringkat 3. Kalau lolos langsung itu kita harus berada di peringkat 1 dan 2. Nah, kalau kita agregat semua, inilah 80,8%. Ya, begitu. Tapi kalau boleh dijelaskan juga, sebetulnya melihat analisis ini yang lolos langsung maupun melaju ke putaran berikutnya, apakah sebatas hanya menghitung atau ada faktor lain yang juga mungkin Anda kalkulasi sampai keluar angka ini, Prof? Semuanya dihitung probabilitasnya. Jadi ini semuanya adalah probabilitas dari 729 skenario tersebut, di mana subset dari atau subgrup dari 729 itu dijumlahkan, yang lolos langsung adalah 1,3%, dan yang maju ke babak 4 dan 5 itu 80,8%. Informasi usai jeda, Saudara. Gunung Etna di Pulau Sisilia, Italia kembali erupsi. Letusan disertai lontaran abu, gas panas, dan batu membuat pihak berwenang mengimbau warga dan wisatawan untuk menjauh.